Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Putri Ardiani dari Prodi S1 Kebidanan semester 7 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan membuat video tentang model pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan primer. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, mari silahkan duduk. Sebelumnya Ibu, mohon maaf, kesini ada yang ingin disampaikan atau ada keluhan apa? Jadi gini Bu, saya itu kesini mau konsul tentang masalah nifas. Oh iya, baik. Sebelumnya saya boleh minta data pribadi Ibu ya. Nama Ibu siapa? Nama saya Arsila. Iya, baik. Umur Ibu? Umur saya 24 tahun Bu. Pekerjaan Ibu sebelumnya? Saya wirausaha. Oh iya, baik. Masih muda ya Bu? Gimana Bu keadaan dedek bayinya? Alhamdulillah keadaannya sehat Bu. Iya, baik. Sebelumnya apa yang dirasakan Ibu setelah melahirkan? Maaf Bu, sebelumnya payudara sebelah kanan saya terasa agak panas, bengkak, memerah. Iya, baik. Jadi sudah berapa lama Ibu merasakan hal itu? Sudah sejak 3 hari kayaknya Bu. Oh, lumayan ya, udah 3 hari. Gimana Bu, dedeknya masih mau nyusu apa enggak Bu? Iya Bu, tetap disusui tapi dedeknya nggak mau. Oh iya, seharusnya meskipun dedeknya nggak mau menyusui, Ibu tetap aja susuin ya Bu ya, supaya payudaranya Ibu itu tidak semakin membengkak ya. Terus juga harus rutin perawatan payudara dengan cara memijat dengan menggunakan baby oil. Memijatnya arahnya lingkaran gitu ya Bu. Terus dipijatnya itu dengan baby oil selama 20 kali gitu, 20 putaran gitu. Terus secara perlahan-lahan sama rutin. Kemudian itu tujuannya juga untuk memperlancar sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran air susu ibu, kemudian bisa memperlancar pengeluaran ASI-nya. Oh begitu ya Bu. Jadi gini Bu, saya tuh juga sering keputihan, terus rambut saya tuh juga sering rontok. Itu bagaimana ya Bu? Ya baik, biasanya tubuh itu mengeluarkan cairan keputihan selama masa nifas. Kondisi itu biasanya bisa sampai 2-4 minggu setelah ibu melahirkan atau selama nifas. Keputihan itu juga merupakan cara alamiah tubuh untuk menghilangkan darah dan jaringan yang masih tersisa di dalam rahim. Nah, kemudian juga dengan rambut rontok itu umumnya akan berhenti dalam jangka waktu 6 bulan. Itu juga ada selain rambut rontok, kehamilan biasanya mempengaruhi kondisi kulit di masa nifas. Itu ada tanda-tanda stretch mark, bekas di sekitaran perut, di belahan-belahan ya Bu ya, di bagian belahan-belahan. Kemudian stretch mark itu biasanya muncul selama masa kehamilan, tidak akan sepenuhnya hilang di masa nifas. Bisa saja warnanya biasanya akan semakin memudar dari merah keunguan hingga akhirnya menjadi putih ya Bu. Oh begitu Bu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya lagi, apakah ada atau tidak pantangan pada masa nifas ini? Ya baik, Ibu sebaiknya itu jangan melakukan aktivitas fisik atau olahraga berat ya Bu. Jangan ngangkat-ngangkat berat dulu, jangan melakukan kayak ngangkat apa gitu Bu, ngangkat galon kah, ngangkat jemuran ya. Ibu juga dapat membersihkan area daerah kewanitaan Ibu secara teratur, kemudian terutama setelah buang air kecil atau buang air besar. Jaga daerah kewanitaannya agar tetap kering, kemudian ganti pembalutnya setiap 3-4 jam sekali.
Selain itu, ibu bisa mencuci tangan dan mandi dengan air hangat agar jahitan bekas melahirkannya itu tetap terjaga. Kemudian jangan mengejang terlalu keras, dan juga ibu tidak boleh dulu untuk melakukan hubungan dengan suami ibu sebelum 2-6 minggu setelah nifas, karena bisa mengakibatkan risiko infeksi. Bisa juga itu menimbulkan nyeri pada daerah kewanitaan. Selain itu, daerah kewanitaannya juga menjadi lebih kering apabila ibu menyusui. Oleh karena itu, ibu sebaiknya jangan melakukan hubungan suami istri dulu. Baik Bu, saya mengerti. Tapi maaf ya Bu, saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya ASI saya tuh keluarnya lancar, terus banyak gitu Bu? Ya, baik ya Bu, saya jelaskan ya Bu. Yang pertama itu memijat payudara seperti tadi ya Bu. Kemudian bisa ibu memompa ASI. Rajin memompa ASI itu akan membuat payudara itu terangsang untuk memproduksi ASI berlebih ya Bu. Kemudian menyusui setiap 2-3 jam sekali. Dengan menyusui yang teratur itu juga dapat menjadi solusi ASI lancar bagi ibunya ya. Kemudian di mana jadwal menyusuinya itu yang teratur dapat membuat produksi ASI itu semakin terangsang ya. Kemudian ada hindari stres. Ibu nggak boleh stres, nggak boleh mikirin yang macam-macam ya, karena itu mempengaruhi produksi pengeluaran ASI-nya ya. Nah, kemudian juga ibu bisa makan makanan yang bergizi yang meningkatkan produksi ASI. Kemudian ibu bisa makan setiap hari diperlukan tambahan asupan kalori 300-500 gram. Kemudian ibu juga bisa meminum suplemen penambah ASI ya, agar ASInya lancar. Itu bisa tersedia dalam bentuk teh, susu, pil. Kemudian juga itu salah satu solusi untuk membuat ASInya lancar ya Bu. Sebelum mengonsumsinya, ibu bisa tanyakan terlebih dahulu ke dokter maupun bidan terdekat ya Bu, untuk memastikan lebih jelasnya lagi efek sampingnya. Kemudian juga ada memperbanyak makan yang berserat seperti kacang-kacangan. Kemudian ibu bisa mengonsumsi daun katu supaya ASInya tetap keluar terus ya Bu, tetap lancar. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya yang telah Ibu berikan. Iya, baik ya Bu. Sama-sama. Ibunya sehat-sehat ya Bu, sama dedeknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa datang ke sini atau bisa via chat sama saya ya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikut video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.